Hari ini saya mau spill sama orang-orang yang selalu bilang kalau bikin video itu mahal ya. Mudah-mudahan mewakili seorang videografer. Dan disclaimer dulu ya, ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan saya, bukan. Kalau untuk masalah urusan kerjasama kemarin-kemarin itu udah tuntas, sudah beres, dan kita juga sudah punya kesepakatan ya. Jadi mohon maaf, ini bukan ditujukan buat teman-teman yang sudah percaya kemarin-kemarin ya sama saya. Jadi kebetulan di sini banyak juga sih, ada beberapa ya. Tapi ini ditujukan kepada orang-orang yang selalu bilang bikin video kok mahal, dibayar 2 juta, cuman gitu aja kerjanya. Nah, terus ada juga yang bilang ya, wah enak kerjanya 1 hari tapi pendapatannya seperti kerja 1 bulan. Nah, oke. Yang pertama pertanyaannya, apa alasan Anda membutuhkan seorang videografer? Jawabannya, karena Anda tidak punya kemampuan dalam membuat video. Yang kedua, karena Anda butuh untuk dokumentasi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang videografer ketika orang lain membutuhkan jasa ya? Yang harus disiapkan oleh seorang videografer, yang pertama alat. Sebelum teknis itu alat dulu yang dipikirkan. Apakah seorang konsumen memikirkan alat? Ya nggak peduli. Yang penting mimpinya terwujud aja, nggak peduli dengan alatnya pakai apa, lensanya pakai apa, kameranya pakai apa, nggak peduli konsumen itu. Alat itu statusnya ada yang punya, ada yang nggak punya. Nah kalau nggak punya, harus bagaimana seorang videografer? Harus bawa tangan kosong gitu pas waktu acara, harus bawa tangan kosong lalu nanti bakal jadi video? Nggak bakalan. Jadi ya mau nggak mau harus ada inisiatif. Salah satunya sewa dong, sewa alat ya. Tapi kan videografer juga ada yang punya. Bener. Kalau ada yang punya, pertanyaannya lagi nih, emangnya dia kalau punya alat itu hasil nyuri, hasil nemu di jalan? Hasil ngedoa langsung jelegedeg ada di depan muka? Enggak dong. Hasil ngumpulin duitnya. Sekarang balik lagi nih buat yang nyewa. Kalian tahu nggak sewa kamera itu 1 harinya berapa? Kalau di lingkungan saya 1 harinya 150.000. Oke. Jadi buat yang nawar bikin video 200.000, pikirkan lagi nih. 150.000 mau nggak mau ya sewalah. Karena senjatanya seorang videografer itu kan kamera. Itu senjata utamanya ya. Alatnya sewa 150.000 per hari. Harus nyimpen KTP juga ya, harus dipoto sama si tukang kameranya ya. Tadi sangat ya, takut-takutnya dikira itu penipuan. Oke, 150.000 tuh. Pakai kamera doang jadi nggak kalau konsepnya gambar doang? Jadi. Tapi kan yang namanya kegiatan itu kurang apa ya, rasanya kurang pol kalau tidak ada wawancara. Nah wawancara, perlu apa lagi wawancara? Apakah cuma kamera doang? Oh enggak, ini buat yang awam ya. Wawancara menggunakan kamera itu hasilnya tidak akan maksimal. Suaranya ketangkep, tapi ruang suaranya semua yang ada di lingkungan itu semua ketangkep. Jadi tidak fokus kepada orang yang diwawancara. Caranya agar maksimal apa? Pakai clip on. Nah balik lagi, gimana kalau seorang videografer tidak punya clip on? Ya jatuh-jatuhnya ya sewa. Karena apa? Karena ya tidak akan ada yang peduli dengan yang namanya clip on. Tidak ada yang tahu juga, cuman videografer doang itu yang tahu. Ya sewa. Ya ambillah harga di 50.000 ya 1 hari. Jadi udah 200.000 tuh untuk alatnya. Oke, berangkatlah seorang videografer dengan bawa alat. Yang dibawa total rentalnya 200.000, berangkat. Lalu masuklah ke teknis ya, masuk ke teknis. Dia ngambil gambar, terus ngambil footage. Itu statusnya adalah bukan videografer, itu statusnya kameramen. Apakah seorang kameramen sedang mengambil gambar atau sedang menjalankan teknisnya? Apakah tidak membutuhkan yang namanya makan? Kalau rokok kan minoritas ya, kita ambilnya yang mayoritas saja. Apakah tidak memerlukan makan? Ya perlu atuh babang. Mau tidak mau harus bawa bekal. Tapi kan itu resiko. Ya yang punya mimpi siapa? Videografernya atau Anda? Kan Anda ini gara-gara mimpi Anda. Jadi ngeluarin duit nih buat makan. Ya udah, ambil 25.000 lah. Ya syukur-syukur orang lain ngerti gitu ya, pada waktu ngambil gambar dikasih sarapan dulu, dikasih ini. Alhamdulillah kan ngurangin. Apalagi dikasih rokoknya untuk orang yang seseorang yang suka ngerokok gitu.
Alhamdulillah ya, syukur-syukur itu mah. Nah udah gitu, berarti jumlahnya berapa totalnya? 225.000. Itu baru ke teknis bro, ngambil gambar. Dan statusnya baru kameramen. Udah beres nih acara. Udah gitu, pulang ke rumah. Pulang ke rumah apa kerjaannya? Apakah langsung jelegedeg jadi video? Kalau seorang kameramen udah ngambil gambar, lalu tidak diproses oleh seorang editor, dan langsung menjadi gambar, langsung menjadi video ya, yang banyak footage-nya, banyak ada ceritanya, ada musiknya, ada 100 juta buat Anda dari saya. 100 juta buat Anda dari saya kalau memang tidak diproses, tidak diediting dan langsung ya itu. Artinya apa? Artinya tidak hanya cukup ngambil gambar doang, ada kerjaan lanjutan. Kerjaan lanjutannya apa? Ngedit. Makanya ya kalau di di tim videografer yang paling mahal bayarannya itu siapa? Editor. Editor itu menyatukan dari beberapa gambar menjadi satu cerita, menjadi alur cerita. Siapkan 5 editor dan siapkan satu bahan dengan gambar yang sama, dengan jumlah yang sama, kasih. Hasilnya dijamin akan berbeda. Karena editor itu punya ide, punya gagasan. Pasti beda-beda. Di sana ada yang namanya feel ya. Pas waktu ngedit, gimana kalau editornya suka ngerokok? Dikasih rokok nggak? Nggak, beli sendiri. Nah, udah keluar duit juga kan? Untuk apa dia beli rokok ngedit? Ya buat mewujudkan mimpi Anda. Makanya jangan asal cemplung ngomong ya. Jangan kok mahal, diam dulu. Ini saya belum beres juga ngomong. Bayangkan kalau misalkan seorang kameramen udah beres, udah tuntas, lanjut menjadi seorang editor. Bayangkan kalau misalkan tidak punya laptop. Yang namanya ngedit kan butuh laptop, butuh hard disk buat sortir gambar, butuh SSD untuk nyimpen gambar yang nantinya waktu diedit ya. Butuh lah. Laptop yang seperti apa? Ya udah ada laptop punya teman saya. Nggak bisa begitu babang, nggak bisa sembarangan pakai laptop yang seperti apa. Kasih laptop yang RAM-nya 4 GB, mewek tuh seorang editor. Jadi editor video itu harus pakai laptop yang seperti apa? Harus punya laptop yang spek dewa ya. Bukan buat dipamerin, itu kebutuhannya dia untuk ngedit. Memang harus pakai laptop yang spek dewa, emang harus, kalau enggak ya udah. Yang ada rusak laptopnya, ya rusak lah, karena nggak kuat ya, karena bitrate gambarnya berapa giga ininya lah, pokoknya kalau dijelasin juga nggak bakal paham. Saya bahasnya pakai bahasa receh, bahasa sehari-hari aja biar lebih paham ya. Ya udahlah, cari alternatifnya mungkin sewa 250 misalkan ya, atau kegedean lah 250 mah 100.000 nyewanya ya. Ya udah, totalnya berarti udah 325 tuh keluar duit. Terus yang tadi waktu ngedit beli rokok itu belum kehitung juga ya, belum. Ya udah hitung lagi, jadi 350.000. 350.000 tuh udah jadi nih gambar. Terus sisanya lu bayar misalkan 1 juta atau berapa. Yang terakhir nih sebagai penutup, kalau misalkan pengambilan gambar itu dilakukan pada acara Agustusan, saya tanya nih, acara dangdutan atau elektron pada waktu Agustusan atau acara-acara yang lainnya, apakah bersifat abadi itu ya, selamanya terus dangdutan di sana? Paling beres 1 hari atau 2 hari, besoknya beres. Panggung juga sama diberes. Begitu juga ya sama ya, pernak-pernik yang ada di pinggir jalan sama diberesin lagi, udah jadi nggak ada. Nah, feedback dari seorang videografer, hasil kerja dari seorang videografer, sampai kamu punya cucu, sampai kamu punya buyut, itu ada kalau tidak dihapus filenya. Artinya apa? Barang langka, nggak ada di toko. File kamu kehapus, bisa beli nggak di toko? Nggak bakalan. Nah gitu, itu kelebihan dari hasil kerja seorang videografer. Sampai usiamu di 50 tahun juga tetap masih ada itu filenya. Aduh, ini kebayang wah sih ini waktu masih ada, sekarang mah udah meninggal. Kelihatan dari mana? Dari hasil pekerjaan seorang videografer bro, dan kameramen. Udah sampai sini paham kan? Nah dari sini ya kita itu makanya harus cerdas ya. Gitu aja lah mungkin obrolan dari saya. Semoga ini mewakili khususnya untuk seorang videografer tuh. Dan sekali lagi ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang sudah atau yang pernah bekerja sama dengan saya, karena itu urusannya udah beres. Kita juga sebelumnya sudah ada kesepakatan dan kita udah ijab kabul, dan seperti itu udah alhamdulillah tidak ada masalah sama sekali.
Bahkan saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah percaya sama jasa yang saya kerjakan. Jadi main point di konten ini tuh untuk orang-orang yang ngomong seperti gitu. Kok enak ya? Satu hari dapatnya kayak seperti saya kerja 1 bulan. Ya kayak gitulah. Orang-orang yang kayak gitu, orang yang jahil kayak gitu. Ya terima kasih sudah mendengarkan. Semoga obrolan saya berfaedah. Saya Geni Nugraha pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.